Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Zakariatus Derajat, NIM 180803102039 dari kelompok 5, mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan Syariah, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau rekening nasabah atau bank melalui clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Sedangkan formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh peserta clearing, dan bilet giro saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Adapun sistem jasa clearing, yang pertama, sistem manual. Sistem manual adalah sistem penyelenggara clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, ada sistem semi-otomasi. Sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggara clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Yang ketiga, sistem otomasi. Sistem otomasi adalah sistem penyelenggara clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang keempat, ada sistem elektronik. Sistem elektronik adalah penyelenggara clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet giro saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama ada contoh kasus transaksi clearing. Yang pertama pada tanggal 5 Mei 2019, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Mandiri Syariah sebesar 600 juta rupiah untuk beban Bapak Hendra. Yang kedua, pada tanggal 6 Mei 2019, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia, dan pada tanggal itu pula, clearing dinyatakan berhasil sebesar 400 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Novan. Jurnal transaksi tersebut, yang pertama pada tanggal 5 Mei 2019, debitnya giro Ahmad sebesar 600 juta rupiah, kreditnya giro pada Bank Indonesia sebesar 600 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 6 Mei 2019, debitnya giro pada Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah, sedangkan kreditnya giro Samsul sebesar 400 juta rupiah. Contoh kasus yang kedua ada contoh kasus transaksi clearing. Transaksi di bawah ini adalah transaksi yang diselesaikan melalui clearing. Peserta clearing adalah BSM, BSMI, dan BRIS Jakarta. Yang pertama ada Edwin nasabah BSM Jakarta membeli barang dagangan kepada Erna nasabah BSMI Jakarta senilai 20 juta rupiah. Edwin membayar dengan cek BSM Jakarta. Yang kedua ada Fani nasabah BSM Jakarta menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Farhan nasabah BRIS Jakarta sebesar 40 juta rupiah. Yang ketiga ada Gani menyerahkan cek kepada BRIS Jakarta untuk rekening giro Guntur nasabah BSMI Jakarta sebesar 10 juta rupiah sebagai
pelunasan hutang. Yang keempat, ada BRIS Jakarta menerima biliar giro dari Hana untuk keuntungan Hani nasabah BSM Jakarta sebesar 15 juta rupiah. Jurnal keliling BSM, yang pertama keterangannya clearing 2, transaksinya debitnya Giro Edwin sebesar 20 juta rupiah. Kreditnya Giro Bank Indonesia sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, keterangannya clearing kedua, transaksinya Giro Fani didebit sebesar 40 juta rupiah, sedangkan kreditnya Giro Bank Indonesia sebesar 40 juta rupiah. Yang ketiga, keterangan clearing kedua, transaksinya ada Giro Bank Indonesia didebit sebesar 15 juta rupiah, sedangkan kreditnya Giro Hani sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal clearing BSMI. Keterangannya yang pertama, clearing pertama, transaksinya ada RAR clearing didebit sebesar 20 juta rupiah, sedangkan ada keterangan clearing kedua, RAR clearing di kredit sebesar 20 juta rupiah. Di Giro Bank Indonesia didebit 20 juta rupiah, sedangkan Giro Erna sebesar 20 juta rupiah di kredit. Yang kedua, keterangannya clearing kedua, transaksinya Giro Bank Indonesia didebit sebesar 10 juta rupiah, dan Giro Guntur di kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, ada jurnal clearing BRIS. Jurnal clearing BRIS yang pertama, keterangan clearing pertama, transaksinya RAR clearing didebit sebesar 40 juta rupiah, dan clearing kedua, RAR clearing di kredit sebesar 40 juta rupiah, Giro Bank Indonesia didebit sebesar 40 juta rupiah, Giro Farhan di kredit sebesar 40 juta rupiah. Yang kedua, keterangannya clearing pertama, transaksinya Giro Gani didebit sebesar 10 juta rupiah, Giro Bank Indonesia di kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, keterangannya clearing pertama, transaksinya Giro Hana didebit sebesar 15 juta rupiah, di kredit sebesar Giro Bank Indonesia di kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang sebagai yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Perbedaan antara pajak konvensional dan syariah ada sebagai berikut. Dilihat dari segi aturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan, pajak konvensional disebutkan, ada aturannya disebutkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan pajak syariah, aturan perundang-undangannya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Yang kedua, dilihat dari segi sumber hukum. Sumber hukum pajak konvensional ada di undang-undang, sedangkan pajak syariah di undang-undang, Al-Quran, dan Al-Hadis. Yang ketiga, dilihat dari fungsi pajak. Fungsi pajak bank konvensional, yang pertama budgeter, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga fungsi regulasi, dan fungsi sosial. Sedangkan fungsi pajak syariah, fungsinya yang pertama fungsi penerimaan atau budgeter, fungsi mengatur reguler, fungsi distribusi, dan yang ketiga berfungsi sebagai pengaturan kebijakan moneter. Selanjutnya berfungsi sebagai pendorong investasi dan konsumsi. Dilihat dari segi unsur-unsur pajaknya, pajak konvensional, objek pajaknya adalah harta, sedangkan subjek pajaknya adalah kaum muslim yang kaya. Pajak syariah, unsur-unsur pajaknya, subjek pajaknya bisa perseorangan atau badan, usaha atau perusahaan yang sudah wajib bayar pajak. Objek pajaknya adalah seperti pendapatan, peristiwa atau kejadian, dan lain-lain. Dilihat dari segi ada tidaknya prinsip mutalis dan muntandis, pajak konvensional itu tidak ada, sedangkan pajak syariah ada. Dilihat dari segi jenis pajak konvensional ada pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak negara atau pajak pusat, pajak daerah,
pajak subjektif, dan pajak objektif. Sedangkan pajak syariah ada pajak kas, pajak persediaan, pajak piutang, pajak pangan, dan pajak inefisiensi. Yang jika dilihat dari transaksi, segi transaksi pajak konvensional, transaksinya transaksi umum. Sedangkan pajak syariah, transaksinya ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qard, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, ada transaksi jual-beli dalam bentuk murabahah, yaitu salam dan salam murabahah, salam dan istisna. Selanjutnya, dilihat dari segi syarat pemungutan. Yang pertama, pajak konvensional, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sedangkan syarat pemungutan pajak syariah, yang pertama, ada benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Yang kedua, ada pemungutan pajak yang adil. Yang ketiga, ada pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat atau hawa nafsu. Yang ketiga, ada persetujuan para ahli atau cendekiawan yang berakhlak. Dilihat dari ciri-cirinya, pajak konvensional berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat temporer. Yang kedua, hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Tidak boleh lebih. Yang kedua, hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Yang keempat, hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya. Yang kelima, hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Yang keenam, dapat dihapus bila sudah tidak diproduksi. Sedangkan pajak syariah ciri-cirinya bersifat selamanya atau abadi. Yang kedua, ditujukan untuk seluruh warga negara, tidak tanpa membedakan agama. Yang ketiga, tidak membedakan muslim atau non-muslim dengan alasan tidak boleh didiskriminasi. Yang keempat, ada juga dipungut atas orang miskin seperti PBB. Yang kelima, dipungut dalam jumlah yang tetap. Selanjutnya, ada beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, ada penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dan bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2, ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, ada penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh pasal 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Sedang yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh pasal 21, badan. Yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, dividen. Selanjutnya, ada contoh kasus transaksi pajak. Yang pertama, pada tanggal 29 Agustus 2019, dibayar bonus giro wadiah pada rekening Fatih Rizky Bakri, nasabah giro wadiah BSP sebesar Rp100.000. BSP memotong pajaknya 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Yang kedua, pada tanggal 29 Agustus 2019, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan tapi belum dibayar langsung dipotong ke yang pertama ada rekening Reslia Amalia, nasabah tabungan mudharabah sebesar
Rp60.000. Yang kedua, ada rekening tabungan mudharabah atas nama Gina Rosnalia, nasabah deposito mudharabah sebesar Rp200.000. Yang selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2019, dibayar gaji Fatih pegawai BSP sebesar Rp3 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Fatih. Yang selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2019 juga dipotong PPh pasal 21 badan sebesar Rp15 juta. Tanggal 1 Desember 2019 dibayar dividen kepada Rahmadi Wijaya, salah seorang pemegang saham, sebesar Rp20 juta dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Jeffrey. Selanjutnya, tanggal 7 Desember 2019 disetor semua pajak yang telah dipotong BSP ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Jurnal dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 29 bulan 8, debitnya beban bonus giro wadiah sebesar Rp100.000. Kreditnya giro wadiah atas nama Fatih RB sebesar Rp80.000. Kredit titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar Rp20.000. Selanjutnya, tanggal 29 bulan 8, debitnya pihak ketiga atas bagi hasil sebesar Rp60.000. Kreditnya tabungan mudharabah atas nama Resnia sebesar Rp60.000. Debit tabungan mudharabah, debit yang kedua, tabungan mudharabah atas nama Resnia sebesar Rp12.000. Kreditnya titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan yaitu sebesar Rp12.000. Selanjutnya, tanggal 1 bulan 12, debit biaya gaji sebesar Rp3 juta. Kreditnya tabungan mudharabah atas nama Fatih sebesar Rp2.700.000. Yang kedua, kredit titipan kas negara PPh pasal 21 sebesar Rp300.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 bulan 12, debit biaya pajaknya Rp15 juta. Sedangkan kredit titipan kas negara PPh pasal 25 sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 bulan 12, debit dividen sebesar Rp20 juta. Sedangkan kredit tabungan mudharabah atas nama Jeffrey sebesar Rp16 juta. Kredit titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen Rp4 juta. Pada tanggal 7 bulan 12, debit rupa-rupa titipan kas negara sebesar Rp256.660.000. Sedangkan kreditnya Bank Indonesia Rp256.640.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.